Juventus tolak Rennes Nemanja Matic. Juventus dilaporkan telah melewatkan kesempatan untuk mengontrak gelandang Rennes Nemanja Matic pada bulan Januari. Pemain Serbia ini mewakili klub-klub seperti Chelsea, Manchester United dan Roma selama kariernya yang cemerlang. Pemain berusia 35 tahun itu meninggalkan tim ibu kota Italia pada musim panas setelah perselisihan dengan Jose Mourinho. Pemain veteran itu bergabung dengan Rennes sebagai agen bebas tetapi baru-baru ini menyatakan keinginannya untuk meninggalkan klub Prancis itu pada bulan Januari, dengan alasan pribadi. Menurut Tuttosport, Matic telah ditawari ke Juventus dan Milan dalam beberapa hari terakhir, karena dia ingin kembali ke Italia. Namun menurut sumber tersebut, proposal tersebut mendapat sambutan dingin dari pihak raksasa yang bermarkas di Turin. Seperti yang kami laporkan sebelumnya hari ini, pelatih Juventus Max Allegri telah menolak kesempatan untuk mengontrak Jordan Henderson dari Al-Ettifaq, lebih memilih untuk mempertahankan lini tengah mudanya tetap utuh. Oleh karena itu, menambahkan Matic yang berusia 35 tahun ke dalam tim sepertinya tidak akan membuat juru taktik Bianconeri bersemangat. Pemain Serbia itu mencatatkan 13 penampilan di Ligue 1 musim ini, dan 6 di Liga Eropa, menyumbang total 3 assist. Sedangkan bagi Juventus, tampaknya pihak manajemen kemungkinan besar tidak akan mendatangkan gelandang anyar pada bulan ini. Bianconeri malah bertujuan untuk memperkuat lini tengah di musim panas, mungkin dengan merekrut pemain seperti bintang Atalanta Teun Koopmeiners dan pemain muda Udinese Lazar Samardzic. Musim balas dendam Allegri yang penuh kesuksesan. Gelandang Juventus Manuel Locatelli menetapkan tujuan tinggi untuk klub mulai musim ini. Pemain berusia 26 tahun itu bergabung dengan Bianconeri pada musim panas 2021 dan perlahan tapi pasti mentransformasikan dirinya menjadi salah satu gelandang paling andal di Serie A. Mantan gelandang Milan dan Sassuolo itu tentunya belum melupakan kejadian mengenaskan musim lalu yang akhirnya membuat klub tersebut tersingkir dari kompetisi Eropa meski finish ketiga di lapangan. Dalam istilah film, Locatelli memandang kampanye yang sedang berlangsung ini sebagai musim balas dendam di mana klub mendapatkan kembali statusnya di kalangan elit sambil menyerukan agar rekan satu timnya percaya pada perjuangannya. Kami harus membawa Juventus kembali meraih trofi, kata pemenang Euro 2020 itu dalam wawancaranya dengan Domenica Sportiva via Tuttosport. Ini adalah tujuan kami dan selalu ada dalam pikiran kami setiap hari. Mari kita mulai lagi dengan kerja keras, kerendahan hati dan pengorbanan. Kami berada di jalur yang benar. Jika kampanye ini adalah sebuah film, itu akan menjadi musim balas dendam. Tahun lalu mereka mengambil segalanya dari kami. Mari berharap ini bisa menjadi musim kemenangan. Tentu saja, kami menikmati laju yang bagus. Anda dapat melihat kerja tim di lapangan. Kami sekarang lebih percaya pada diri kami sendiri. Ini adalah faktor penentu yang harus kami bawa hingga akhir musim. Locatelli juga mengidentifikasi pelatihnya Max Allegri sebagai pemimpin utama grup, menjelaskan mengapa dia adalah sosok yang unik. Max adalah pemimpin kami, caranya berkomunikasi dan mengelola situasi berbeda dari orang lain. Kami harus berada di sana sebagai sebuah tim dan membantu satu sama lain. Terakhir, Locatelli membahas insiden kontroversial baru-baru ini terkait keputusan wasit dan intervensi VAR. Dengan VAR, kami berhasil menghindari banyak kesalahan sehingga tetap menjadi inklusi yang positif. Tapi sekali lagi, kita masih bisa memperbaiki hal ini. Wasit terkadang membuat kesalahan yang menguntungkan kami dan terkadang merugikan kami, namun kami semua bekerja untuk yang terbaik. Kita perlu mencoba membatasi kontroversi. Ngebet Samardzic, minta Locatelli gantinya. Juventus dikabarkan sedang berupaya mengamankan jasa bintang Udinese Lazar Samardzic di musim panas. Pemain berusia 21 tahun ini adalah salah satu pemain yang paling menonjol di Serie A pada musim sebelumnya, namun ia kurang memberikan pengaruh pada musim ini, mungkin terganggu oleh pembicaraan transfer yang tidak pernah berakhir. Pemain asal Serbia ini siap bergabung dengan Inter pada musim panas, namun kesepakatan itu gagal pada saat-saat terakhir. Pada saat itu, ia sudah menjalani pemeriksaan medis namun akhirnya terpaksa melakukan perjalanan pulang yang canggung ke Udine. Napoli tampaknya sudah mendapatkan tanda tangan sang gelandang dalam beberapa pekan terakhir, namun asap putih belum juga muncul, meninggalkan peluang bagi Juventus. Menurut Il Messaggero via Tutto Juve, Direktur Bianconeri sedang menegosiasikan kesepakatan dengan Mladen Samardzic, ayah sekaligus agen sang pemain.
Si nyonya tua ingin mengamankan jasa sang pemain di musim panas, sehingga meninggalkannya bersama klub Friulian tersebut hingga akhir musim. Sumber tersebut menambahkan bahwa Udinese telah meminta dimasukkannya Hans Nicolosi Caviglia sebagai mitra dalam kesepakatan pertukaran, di mana Juventus tentu harus membayar sejumlah uang untuk mengkompensasi perbedaan nilai pasar antara kedua pemain. Pemain Italia berusia 23 tahun ini adalah produk muda Juventus yang menikmati musim pertamanya bersama tim senior. Dia sebagian besar tampil sebagai cadangan untuk Manuel Locatelli dalam peran regista. Masih harus dilihat bagaimana kisah transfer ini akan terungkap. Namun jika Napoli gagal memikat sang pemain ke Italia Selatan bulan ini, Juventus bisa menjadi favorit untuk mencapai kesepakatan di musim panas. Akankah Vlahovic hengkang di bulan ini? Juventus adalah salah satu klub paling terkenal dan bersejarah di dunia. Artinya, selalu ada banyak minat dalam urusan transfer mereka, terutama jika melibatkan striker karismatik seperti Dusan Vlahovic. Namun, setelah bergabung dengan tim tersebut pada tahun 2022, terdapat rumor bahwa Vlahovic ingin meninggalkan Juventus. Apakah spekulasi ini benar? Bisakah kita melihat Vlahovic berangkat ke padang rumput baru di bulan Januari? Vlahovic menandatangani kontrak dengan Juventus pada Januari tahun 2022. Dia menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dan mendapat biaya transfer sebesar 70 juta euro, menjadikannya salah satu pembelian termahal Juventus. Setelah penandatanganan, Vlahovic memilih nomor punggung 7. Ini adalah pernyataan yang berani, karena jersey tersebut sebelumnya pernah dikenakan oleh Cristiano Ronaldo. Di penghujung musim 2021-22, Vlahovic sempat menjadi pemain Serbia dengan skor tertinggi sepanjang sejarah Serie A. Jika laporannya bisa dipercaya, Vlahovic memang bisa saja keluar dari Juventus. Masih harus dilihat kemana dia akan pergi dan dengan siapa Juventus bisa menggantikannya. Yildiz gantikan posisi Vlahovic. Pelatih Juventus Max Allegri masih ragu dengan prospek menurunkan Federico Chiesa dan Kenan Yildiz secara berdampingan. Bintang asal Italia ini menderita masalah fisik dalam beberapa minggu terakhir, yang memberikan kesempatan yang tepat bagi remaja Turki tersebut untuk membuktikan kemampuannya, dan ia tentu saja tidak akan membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Pemain berusia 18 tahun itu mencetak 3 gol sensasional selama sebulan terakhir, menjadikannya sebagai starter permanen. Namun, merebut posisi Chiesa dalam urutan kekuasaan tetap menjadi cobaan berat bagi pemain berusia 18 tahun itu. Solusi alternatifnya adalah menghilangkan formasi 3-5-2 saat ini dan memilih sistem baru yang memungkinkan duo berbakat ini bermain secara bersamaan. Namun pertanyaannya tetap, apakah Allegri bersedia menerima gagasan ini? Meski diakuinya kedua pemain tersebut memang bisa hidup berdampingan, namun tampaknya manajer Juventus tersebut ingin tetap mempertahankan sistem taktis yang sudah membuahkan hasil positif sejak awal musim. Yildiz dan Chiesa bermain di belakang striker. Saya tidak melihatnya sebagai solusi karena sekarang kami memiliki sistem yang seimbang dan kami tidak bisa kembali menjadi tim yang terus berganti-ganti formasi, ujar Allegri saat konferensi pers jelang laga, Senin via La Gazzetta dello Sport. Chiesa dan Yildiz bisa hidup berdampingan karena karakteristik mereka tapi kita harus menjaga keseimbangan. Pada Selasa malam, Bianconeri akan menjamu Sassuolo di pertandingan terakhir Serie A putaran ke-20. Yildiz bisa menjadi favorit untuk memulai serangan bersama Dusan Vlahovic sementara Chiesa bisa menjadi cameo di babak kedua setelah kembali dari cedera. Handal ke daftar belanja. Juventus terus menambah daftar target lini tengahnya, dengan tambahan terbaru adalah Orel Mangala. Bianconeri telah melakukan upaya signifikan untuk mempertahankan performa bagusnya di paruh pertama musim ini dan bertujuan untuk melakukan perubahan strategis bulan ini. Sementara beberapa gelandang telah dikaitkan dengan kepindahan ke klub, sejauh ini belum ada pemain baru, sehingga membuat para penggemar tetap menantikannya. Mangala, lahir pada tahun 1998 dan saat ini bermain untuk Nottingham Forest di Liga Premier, tampil konsisten musim ini. Juventus telah memantaunya selama beberapa waktu, dan klub yakin dia bisa menjadi tambahan yang tepat untuk skuad mereka. Calcio Mercato melaporkan bahwa potensi kepindahan Mangala seharusnya tidak mengejutkan, karena ia kini masuk dalam daftar belanja Bianconeri. Mangala selalu hadir untuk Nottingham Forest musim ini, yang menunjukkan bahwa dia adalah pemain bagus. Mereka memang bukan salah satu klub papan atas Liga Inggris,
namun mendapatkan menit bermain reguler di papan atas Inggris tidaklah mudah. Jika kita menunggu sampai akhir musim dan Forest terdegradasi, harga dia akan lebih murah dan kita juga bisa mendapatkan perjanjian pinjaman dengan mereka untuk mendapatkan tanda tangannya. Pengganti McKennie dan ganti yang diskors melawan Sassuolo. Pada matchday ke-20 Serie A, Juventus akan bermain pada slot waktu yang tidak biasa, menjamu Sassuolo di Stadion Allianz pada Selasa malam. Istirahat tambahan akan memberikan waktu tambahan bagi pasukan Max Allegri untuk memulihkan kondisi optimal mereka menyusul kemenangan Coppa Italia hari Kamis atas Frosinone. Meski demikian, sang manajer masih harus mencari solusi untuk menggantikan Federico Gatti dan Weston McKennie yang mendapat kartu kuning kelima mereka musim ini di Salerno. Dengan bek asal Italia dan gelandang asal Texas tersebut menjalani larangan satu pertandingan, siapa yang akan dipekerjakan Allegri sebagai pengganti mereka? Menurut La Gazzetta dello Sport melalui Il Bianconero, Adrien Rabiot bisa kembali beraksi tepat waktu. Pemain Prancis itu melewatkan pertandingan Piala Tengah Pekan karena kelelahan otot tetapi surat kabar Merah Muda mengharapkan dia untuk bergabung kembali dengan rekan satu timnya untuk pertandingan Serie A melawan Sassuolo. Ini akan menjadi dorongan besar bagi Allegri yang juga mengharapkan kembalinya Federico Chiesa. Istirahat 2 hari tambahan dapat memainkan peran yang menentukan, membantu pelatih Juventus mendapatkan kembali 2 pemain kuncinya. Jika dia berhasil tepat waktu, Rabiot akan bergabung dengan Manuel Locatelli dan Fabio Miretti di lini tengah. Pemain terakhir ini harus mempertahankan perannya setelah penampilan impresif melawan Frosinone. Sedangkan untuk pertahanan, sumber tersebut memberi tip kepada Daniele Rugani untuk menggantikan Gatti, bergabung dengan Gleison Bremer dan kapten klub Danilo di lini belakang yang terdiri dari 3 orang. Bek tengah asal Italia ini memiliki rekor impresif musim ini, dengan klub mencatatkan 6 kemenangan dan sekali imbang dalam 7 penampilannya sebagai starter. Performa terus menurun, resmi jual Kean bulan ini. Juventus dan Moise Kean berpeluang akan berpisah pada bursa transfer musim dingin ini. Di mana Moise Kean saat ini masuk daftar incaran klub Liga Spanyol, Atletico Madrid. Kabar tersebut membuka peluang bagi Juventus untuk berpisah dengan Moise Kean. Dikutip dari football-italia.net, saat ini Atletico Madrid dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Moise Kean. Juventus sendiri tampaknya tidak menutup kemungkinan untuk melepas Moise Kean ke Atletico Madrid. Pasalnya peran Moise Kean sendiri tampaknya sudah tidak diperlukan lagi di Juventus. Semenjak peningkatan performa Kenan Yildiz, Juventus tampaknya lebih tertarik memainkan Kenan Yildiz ketimbang Moise Kean. Selain itu posisi Arkadius Milik tampaknya bakal sulit untuk digeser oleh Moise Kean. Ditambah Juventus sendiri masih punya Dusan Vlahovic di opsi lini serang mereka. Catatan tersebut membuat Moise Kean tampaknya bakal kesusahan mendapatkan menit bermain di Juventus. Sejauh ini Moise Kean juga baru tampil 12 kali bersama Juventus di Liga Italia tahun 2023 sampai tahun 2024. Dari penampilannya tersebut Moise Kean belum menyumbang gol maupun assist untuk Juventus. Oleh karena itu melepas Moise Kean tampaknya jadi pilihan bijak bagi Juventus. Apalagi saat ini Moise Kean sendiri tengah mengalami cedera. Pulih dari cedera, Rabiot Chiesa siap hadapi Sassuolo. Federico Chiesa dan Adrien Rabiot telah memberi Juventus peningkatan cedera yang signifikan, karena mereka siap menjadi bagian dari tim untuk pertandingan mendatang melawan Sassuolo. Kedua pemain tersebut memainkan peran penting bagi Juve, dan Bianconeri menjadi lebih kuat ketika mereka berada di lineup. Juve bertekad untuk mengamankan kemenangan di Liga dan telah berupaya keras untuk mencapai tujuan tersebut. Berkat ketersediaan Chiesa dan Rabiot, mereka kian dekat dengan Inter Milan. Setelah menderita satu-satunya kekalahan di Liga musim ini melawan Sassuolo, Juve melihat pertandingan mendatang sebagai peluang untuk membalas kekalahan tersebut di pekan mendatang. Untuk mengatasi Sassuolo, Juve membutuhkan kontribusi seluruh pemain kuncinya, dan menurut Calcio Mercato, Chiesa mengikuti latihan penuh hari ini. Rabiot, saat menjalani latihan parsial, diperkirakan akan mengikuti sesi latihan penuh mulai besok. Kembalinya Chiesa dan Rabiot merupakan dorongan besar bagi kami menjelang menghadapi lawan keras kepala seperti Sassuolo. Kami harus berada dalam kondisi terbaik, namun kami juga harus berhati-hati agar tidak membuat siapapun terburu-buru untuk kembali beraksi. Chiesa dan Rabiot harus 100% fit sebelum kami memasukkan mereka ke dalam tim untuk pertandingan itu, jika tidak, kami dapat menimbulkan lebih banyak masalah bagi mereka.
Marotta ungkapkan ketakutan hadapi Juventus. Juventus terus menambah daftar target lini tengahnya, dengan tambahan terbaru adalah Aurel Mangala. Bianconeri telah melakukan upaya signifikan untuk mempertahankan performa bagusnya di paruh pertama musim ini dan bertujuan untuk melakukan perubahan strategis bulan ini. Sementara beberapa gelandang telah dikaitkan dengan kepindahan ke klub, sejauh ini belum ada pemain baru, sehingga membuat para penggemar tetap menantikannya. Mangala, lahir pada tahun 1998 dan saat ini bermain untuk Nottingham Forest di Liga Premier, tampil konsisten musim ini. Juventus telah memantaunya selama beberapa waktu, dan klub yakin dia bisa menjadi tambahan yang tepat untuk skuad mereka. Calcio Mercato melaporkan bahwa potensi kepindahan Mangala seharusnya tidak mengejutkan, karena ia kini masuk dalam daftar belanja Bianconeri. Mangala selalu hadir untuk Nottingham Forest musim ini, yang menunjukkan bahwa dia adalah pemain bagus. Mereka memang bukan salah satu klub papan atas Liga Inggris, namun mendapatkan menit bermain reguler di papan atas Inggris tidaklah mudah. Jika kita menunggu sampai akhir musim dan Forest terdegradasi, harga dia akan lebih murah dan kita juga bisa mendapatkan perjanjian pinjaman dengan mereka untuk mendapatkan tanda tangannya. CEO Inter Giuseppe Marotta menyatakan Juventus patut ditakuti, terutama karena kehadiran Massimiliano Allegri. Duo ini saling mengenal dengan baik setelah bekerja sama di Turin antara tahun 2014 dan 2018. Pria berusia 66 tahun itu adalah manajer umum Juventus pada saat itu, dan dia menunjuk Allegri sebagai pengganti Antonio Conte menyusul kepergian Antonio Conte yang tiba-tiba di pramusim. Marotta berbicara kepada pers pada Sabtu malam menjelang pertandingan Inter melawan Monza yang berakhir dengan kemenangan telak 5-1 bagi pemimpin Serie A tersebut. Direktur Nerazzurri ditanya mengapa klubnya harus takut terhadap tantangan dari mantan klubnya yang masih menjadi rival utama mereka dalam perebutan Scudetto. Marotta tidak ragu untuk menyoroti Allegri dan pengalamannya yang luas sebagai atribut terkuat Juve sambil menjalankan metafora klerikal. Juve memiliki pendeta yang baik dan pendeta yang baik dalam diri Allegri, kata CEO Inter dalam wawancara pra-pertandingannya dengan Sky Sport Italia melalui Calcio Mercato. Pengalamannya tentu penting. Imam itu menyampaikan pelajaran penting dan anak buahnya sekarang kuat secara mental. Mereka bisa menjadi sangat kompetitif. Bagi kami, itu harus menjadi stimulus. Bentrokan langsung terjadi pada tanggal 4 Februari tetapi kita juga bisa terpeleset dalam pertandingan kecil melawan tim provinsi. Menurut pendapat saya, ini tidak akan menjadi pertandingan yang menentukan. Marotta pun mengaku mencoba mengulangi manuver lamanya dengan menggantikan Conte dengan Allegri di Inter pada 2021. Namun ia menegaskan Nerazzurri tidak menyesal memilih Simone Inzaghi untuk pekerjaan itu. Apakah saya mencoba menunjuk Max di Inter? Ketika seorang pelatih pergi, kita harus menghubungi manajer yang ada. Kami menelepon Max karena dia tidak terikat, begitu pula Inzaghi. Dan sekarang kami senang dan bangga dengan pilihan kami, dengan segala hormat kepada Allegri. Arkadiusz Milik ukir hat-trick bersama Frosinone. Arkadiusz Milik menjadi pahlawan Juventus saat mereka mengalahkan Frosinone 4-0 di Piala Italia tadi malam saat ia mengantongi hat-trick. Bintang Polandia itu telah menjadi salah satu striker di klub musim ini tetapi belum mendapatkan banyak waktu bermain. Kenan Yildiz bahkan berada di atasnya dalam urutan kekuasaan, bersama pemain seperti Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic. Namun, ia mendapatkan peluangnya di pertandingan Piala melawan Frosinone dan mencetak 3 gol untuk mengirim Bianconeri ke semifinal kompetisi tersebut. Milik senang bisa mencetak gol tersebut, namun lebih bahagia lagi karena tim berhasil mencapai kemajuan di kompetisi tersebut. Usai pertandingan, katanya, seperti dikutip Calcio Mercato, "Saya senang sekali, apalagi sudah lolos babak tersebut. Yang jelas, juga dengan hat-trick, saya berhasil membantu tim dengan gol-gol saya. Kami melaju ke semifinal, saya senang." Milik tampil luar biasa tadi malam, menunjukkan seberapa dalam serangan kami, dan itu bagus. Para pemain telah bekerja keras untuk tetap konsisten, dan kami berharap kami memenangkan piala dan liga untuk menunjukkan bahwa kami telah menempuh perjalanan panjang dalam membangun kembali tim. Profesionalisme Moise Kean tak pernah diragukan. Moise Kean mengalami kesulitan di Juventus musim ini dan bisa meninggalkan klub dengan status pinjaman di jendela transfer ini. Striker tersebut mengalami periode kedua yang buruk di Stadion Allianz sejak dia kembali dari Everton.
Kahn telah digantikan oleh Kenan Yildiz, dan sang striker bisa bergabung dengan Fiorentina dengan status pinjaman selama sisa musim ini. Dia muncul latihan bersama kami, selalu tersedia untuk tim dan staf. Dia harus sehat secara fisik untuk membuat perbedaan, dia bisa sangat menghancurkan. Dalam hal tenaga dan akselerasi, dia bisa menjadi penentu. Kurangnya performa Kahn memang mengejutkan, namun tidak banyak keluhan mengenai profesionalismenya. Dia perlu bergabung dengan klub kecil seperti Fiorentina dan membuktikan kemampuannya di sana sebelum kembali ke Turin. Juventus setujui syarat Samardzic. Juventus menyetujui persyaratan Lazar Samardzic saat Napoli dan Brighton senasib Inter Milan. Juventus ingin mengalahkan Napoli untuk mendapatkan Lazar Samardzic dan dilaporkan telah menyetujui persyaratan dengan ayah sang pemain. Bakat Serbia berusia 21 tahun itu hanya tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan Inter di bursa transfer musim panas setelah kesepakatan disepakati dengan Udinese. Namun segalanya akhirnya gagal pada rintangan terakhir, meninggalkan sang gelandang tetap di Udinese. Napoli telah lama berupaya untuk merekrut Samardzic bulan ini, siap membayar total 25 juta euro untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun mereka masih belum berhasil mendapatkan lampu hijau terakhir dari perwakilannya. Sementara itu, Brighton asuhan Roberto De Zerbi telah muncul sebagai calon pelamar. Seperti dilansir Tuttomercato Web, Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024, Juventus ingin mengambil keuntungan dari kegagalan Napoli dalam mencapai kesepakatan untuk Samardzic. Juventus telah menghubungi rombongannya untuk membahas kesepakatan tersebut. Ayah sang gelandang telah memberikan lampu hijau untuk pindah ke Turin, sehingga segala sesuatunya bisa berkembang. Sinyonya tua kini bersiap untuk bernegosiasi dengan Udinese, yang menginginkan 25 juta euro untuk gelandang berusia 21 tahun itu. Juventus dapat membayarnya dengan cara yang ditangguhkan dan sekarang harus bergerak cepat jika ingin mengalahkan Napoli dan Brighton. Sementara itu, Fabrizio Romano memberikan kabar terkini mengenai perburuan Thiago Jallo oleh Juventus. Kembalinya Del Piero ke Juventus, Andrea Barzagli mengomentari seruan agar Alessandro Del Piero kembali ke Juventus dalam kapasitas non-bermain. Del Piero, mantan bintang Juventus tercinta, telah disarankan oleh para penggemar untuk bergabung dengan Dewan Klub atau mengambil peran dalam manajemen ketika Dewan saat ini pertama kali dibentuk. Fans mengagumi kontribusinya selama bermain dan merasa dia bisa menjadi jembatan antara pemain saat ini dan Dewan Direksi. Namun, Barzagli mengatakan ada proses yang harus diikuti agar penunjukan tersebut dapat terlaksana. Penunjukan mantan pemain, seperti Pavel Nedved di masa lalu, bisa menjadi bagian dari pendekatan yang terstruktur dan penuh pertimbangan terhadap kepemimpinan klub. Barzagli menyarankan potensi kembalinya Del Piero harus selaras dengan proses yang ada dalam hierarki klub. Katanya, seperti dikutip Tuttomercato Web, "Saya selalu berpendapat bahwa selalu menyenangkan memiliki pemain yang menjadi bendera dan ikon di klub. Pada saat yang sama, saya percaya ada jalan yang harus diikuti dan itu tidak semuanya terjadi begitu saja. Semua orang menginginkan Del Piero di klub, itu normal, tapi jika dia menjalani proses pertumbuhannya. Saya perhatikan dia adalah simbol klub ketika saya pergi ke luar negeri, Juventus dan Del Piero. Dia akan baik-baik saja bersama kita, tapi ada jalan yang harus diambil. Betapapun kami mencintai Del Piero dan ingin dia kembali, kami harus membiarkan para pemimpin klub melakukan tugasnya dan mempercayai keputusan mereka." Bernardeschi resmi kembali. Ada banyak pembicaraan tentang kembalinya Federico Bernardeschi ke Juventus dalam beberapa hari mendatang saat Juve mencari gelandang baru. Dia ada di buku mereka sebelum pergi sebagai agen bebas untuk pindah ke Toronto FC di MLS. Bernardeschi ingin kembali ke klub dan sudah beberapa lama tertarik dengan ide tersebut. Namun, Juve telah fokus pada pemain lain dalam daftar belanjaan mereka karena mereka mencari pemain terbaik untuk melakukan pekerjaan itu. Dana yang tersedia untuk Bianconeri terbatas, sehingga mungkin memaksa mereka mempertimbangkan untuk merekrut Bernardeschi. Dia tetap terbuka untuk pindah, meskipun dia harus segera melapor untuk pramusim di klub MLS miliknya. Agen yang menjadi perantara kepindahannya ke Amerika Serikat, Andrea D'Amico kini telah berbicara tentang kemungkinan kembalinya ke Juve. Kembalinya Bernardeschi ke Juve, "Saya membaca tentang persimpangan ini jika Kostic pergi, kami bisa dipinjamkan, tapi saya tidak punya kabar dari Toronto saat ini. Mari kita lihat, sekarang mereka memulai pemusatan latihan pramusim.
Bernardeschi adalah pilihan bagus untuk kembali masuk ke grup kami, tapi itu hanya akan terjadi sebagai pilihan terakhir jika kami tidak bisa merekrut pemain lain dalam daftar belanjaan kami. Allegri habiskan satu musim lagi di Juventus. Masa depan Max Allegri menjadi bahan perdebatan serius musim ini, karena tampaknya ia akan meninggalkan Juventus di musim panas. Pelatih Bianconeri gagal memenangkan satu trofi pun sejak ia kembali untuk periode keduanya di klub. Sang manajer sangat sukses dalam tugas pertamanya, yang mendorongnya kembali ke klub, namun belum ada trofi baru setelah lebih dari 2 tahun, dan masa depannya mungkin akan dievaluasi di musim panas. Juve memiliki pilihan yang sangat terbatas dalam hal pengganti Allegri. Ia juga tidak punya banyak pilihan untuk tim berikutnya. Mentornya, Giovanni Galeone, kini telah meramalkan masa depannya dan menyarankan agar manajer Bianconeri bisa bertahan di klub tersebut untuk satu musim lagi. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web, "Saya pikir dia akan bertahan di Juventus 1 tahun lagi, dia tidak terlalu ingin berpindah tim. Mungkin dia ingin menggantikan Spalletti di tim nasional, tapi dia harus menunggu. Allegri mungkin adalah orang terbaik untuk menjadi manajer kami saat ini karena dia mengenal klub dengan sangat baik dan sangat sukses di masa lalu. Akan sulit bagi kami untuk mendapatkan pelatih baru yang akan membawa kesuksesan instan, dan kami mungkin harus tetap bersamanya selama 1 tahun lagi." Rabiot kunci Juventus untuk Scudetto. Mantan pemain AS Roma Maxime Gonalons berbagi pemikirannya tentang perburuan gelar Serie A dan menyoroti pentingnya Adrien Rabiot bagi Juventus. Di musim ini, Juventus dan Inter Milan berada di garis depan dalam perburuan gelar Serie A, menjauhkan diri dari pesaing lain. Gonalons, mengamati jalannya pertandingan, menilai Inter adalah tim terkuat dan difavoritkan untuk mengamankan gelar juara Liga. Meski mengakui kekuatan Inter Milan, Gonalons berharap Juventus tetap kompetitif sepanjang musim sehingga membuat balapan menjadi menarik hingga akhir. Dia secara khusus menekankan pentingnya Adrien Rabiot, mengungkapkan keyakinannya bahwa gelandang Prancis itu akan terus memainkan peran penting bagi Juventus dalam mengejar gelar Serie A. Saat bertugas sebagai pakar, katanya, seperti dikutip Tutto Juve, "Inter seperti Napoli tahun lalu. Saya pikir Nerazzurri akan memenangkan Scudetto tahun ini meskipun Juventus asuhan Adrien Rabiot ada di sana. Adrien adalah elemen penting dan Bianconeri sedang dalam persaingan. Meski begitu, Roma adalah klub yang bekerja dengan baik. Klub ini penting bagi saya dan sampai sekarang masih tetap penting. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuk mereka. Kami memiliki peluang bagus untuk memenangkan liga selama kami terus bekerja keras dan memenangkan pertandingan. Para pemain kami tahu bahwa ini adalah tugas yang sulit, dan kami berharap mereka terus bekerja dengan baik untuk memberikan hasil bagi kami sebagai sebuah tim." Yildiz vs Soule, ketika Juve harus pilih salah satu saja. Matthias Soule dan Kenan Yildiz menonjol sebagai dua talenta utama di Juventus saat ini, dan Bianconeri menganggap diri mereka beruntung memiliki kedua pemain tersebut di skuad mereka. Kenan Yildiz mewakili tim utama di Turin, sementara Matthias Soule membuat gebrakan sebagai salah satu gelandang dengan gol terbanyak di Eropa selama masa pinjamannya di Frosinone. Juventus bangga membina beberapa talenta muda terbaik di liga dan berkomitmen terhadap pengembangan berkelanjutan mereka. Namun, klub mungkin menghadapi keputusan sulit untuk berpisah dengan salah satu pemain menjanjikan tersebut di jendela transfer musim panas mendatang. Meski kedua pemain menikmati musim yang sukses, Juventus dilaporkan memutuskan untuk menjual Soule dengan harga minimal 30 juta euro di musim panas, seperti diungkapkan Tutto Mercato Web. Alasan dibalik pilihan ini adalah pandangan Bianconeri terhadap Yildiz sebagai bagian